Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aulia Rahim, nomor NIM 22101152620122. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Hotspot Otomatis Berbasis Mikrotik dengan Integrasi Mikrokontroler dan Sistem Pembayaran Hybrid. Dosen pembimbing Dr. Retno Devita, Eskom dan Mkom. Slide berikutnya. Latar belakang. Kebutuhan akses internet yang cepat dan mudah terus meningkat sehingga hotspot nirkabel banyak digunakan. Namun, sistem hotspot manual seperti voucher dan login dinilai kurang efisien. Di sisi lain, pembayaran digital QRIS semakin umum, sementara pembayaran koin masih relevan bagi masyarakat tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkannya sistem hotspot otomatis yang mendukung kedua metode pembayaran tersebut. Sistem ini dibangun menggunakan mikrotik. Kedua metode pembayaran tersebut. Sistem ini dibangun menggunakan mikrotik dan mikrokontroler ISP32, memungkinkan pembayaran koin maupun QRIS tanpa operator. Setelah pembayaran diterima, akses internet aktif secara otomatis sesuai nominal, sehingga cocok diterapkan di beberapa tempat umum sebagai solusi internet mandiri yang efisien dan praktis. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem hotspot otomatis berbasis mikrotik yang dapat berjalan tanpa adanya operator? Bagaimana cara mengintegrasikan pembayaran hybrid koin dan QRIS dan mikrokontroler agar dapat memicu aktivitas akses internet? Yang ketiga, bagaimana memastikan sistem dapat bekerja stabil, akurat, dan mudah digunakan oleh pengguna? Oke, selanjutnya. Batasan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem hotspot otomatis berbasis mikrotik yang dapat berjalan tanpa adanya operator? Yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikan pembayaran hybrid, koin, dan QRIS dengan mikrokontroler agar dapat memicu aktivitas akses internet? Bagaimana mikrokontroler mengirimkan perintah otomatis ke mikrotik untuk membuat atau mengaktifkan user hotspot? Yang keempat, bagaimana memastikan sistem dapat bekerja stabil, akurat, dan mudah digunakan oleh pengguna? Yang kelima, bagaimana menguji kinerja sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna lapangan? Oke, slide selanjutnya. Hipotesanya adalah yang pertama, jika sistem hotspot berbasis mikrotik diintegrasikan dengan mikrokontroler ISP32, maka proses aktivitas user dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua, penggunaan dan metode pembayaran koin dan QRIS dapat meningkatkan fleksibilitas dan memudahkan pengguna dibandingkan sistem satu metode. Yang ketiga, sistem pembayaran hybrid yang dirancang mampu memberikan akses internet sesuai nominal pembayaran tanpa interferensi operator. Jadi, adanya sistem hotspot ini kita tidak perlu operator. Di sini sistem hotspot otomatis yang dirancang untuk memudahkan pelanggan atau user. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, membangun hotspot otomatis berbasis mikrotik yang dapat mengaktifkan user hotspot tanpa proses manual. Yang kedua, mengintegrasikan sistem pembayaran koin dan QRIS dapat dengan mikrokontroler untuk mengolah data pembayaran. Yang ketiga, mengembangkan komunikasi otomatis antara ISP dan mikrotik melalui API atau HTTP request. Oke, slide selanjutnya. Manfaat penelitian. Yang pertama, memudahkan akses internet melalui sistem hotspot otomatis tanpa adanya operator. Yang kedua, mendukung pembayaran fleksibel menggunakan koin dan QRIS. Yang ketiga, menjadi referensi pengembangan sistem jaringan IoT dan otomatis. Di sini kita pembayarannya fleksibel menggunakan koin dan menggunakan QRIS untuk memudahkan pelanggan untuk membeli akses internet. Oke, manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pemanfaatan mikrotik dan API. Dan yang kedua, memberikan pengalaman integratis mikrokontroler ISP32 dengan sistem jaringan. Yang ketiga, menjadi referensi pengembangan sistem jaringan IoT dan otomatisasi. Oke, selanjutnya kerangka penelitian. Oke, di sini kita mengidentifikasi masalah adalah pada sistem hotspot konvensional dan kebutuhan pembayaran otomatis berbasis koin dan QRIS. Pengumpulan datanya adalah mengumpulkan data melalui studi literatur, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait sistem hotspot mikrotik dan mikrokontroler. Yang ketiga, analisis sistem, kebutuhan sistem, alur kerja, serta entitas yang terlibat sebagai pengguna. Yang entity-nya adalah mikrotik, ISP, coin acceptor, dan sistem pembayaran QRIS. Rancangan sistemnya merancang arsitektur sistem alur pembayaran dan integritas mikrotik dengan ISP32.
Oke, pembuatan sistemnya kita akan jelaskan. Merancang dan membangun sistem hotspot otomatis berbasis MikroTik yang terintegrasi dengan ESP32 dan metode pembayaran hybrid. Yang pengujian sistemnya melakukan pengujian fungsional, kestabilan, dan keakuratan sistem untuk memastikan sistem berjalan dengan perancangan sesuai yang kita inginkan. Oke, implementasi dan evaluasi menerapkan sistem lingkungan nyata serta melakukan evaluasi kinerja dan tingkat kepuasan pelanggan atau pengguna. Oke, metode penelitiannya. Yang pertama kita menggunakan model waterfall. Yang pertama requirement atau kebutuhan sistem, mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak melalui studi literatur, observasi lapangan, serta analisis sistem hotspot manual. 2. Desain perancangan sistem, merancang arsitektur sistem meliputi alur kerja hotspot otomatis, diagram blok, flowchart sistem, serta desain integrasi MikroTik ESP32, koin akselerator, dan pembayaran QRIS. Yang ketiga, implementasi sistem dengan konfigurasi MikroTik API, pemrograman ESP32, integrasi koin akseptor dan QRIS, serta pembuatan user hotspot otomatis. Yang keempat, verification pengujian, melakukan pengujian fungsi sistem seperti pembacaan pembayaran, aktivitas hotspot, kestabilan koneksi, dan akurasi durasi akses internet. Yang kelima, maintenance atau pemeliharaan, melakukan perbaikan error, evaluasi kinerja sistem, serta pengembangan lanjutan untuk meningkatkan fitur keandalan sistem. Oke, selanjutnya cara kerja alat. Yang pertama, pengguna memilih layanan internet atau ISP, Internet Service Provider, dan melakukan pembayaran menggunakan koin atau QRIS. Yang kedua, koin acceptor atau sistem QRIS mengirimkan data pembayaran ke microcontroller ESP32. Yang ketiga, ESP32 memproses nominal pembayaran dan menentukan durasi akses internet. Seperti contohnya durasi akses internet, misalnya kita buat 1 jam 1000, 2 jam 2000, atau 1 hari atau sama dengan 24 jam selama dengan harga 5.000, ataupun bisa kita setting dengan lamanya 1 bulan. Oke, cara kerja alat yang keempat adalah ESP32 mengirimkan perintah otomatis ke MikroTik melalui API. Yang kelima, MikroTik membuat atau mengaktifkan user hotspot sesuai durasi yang ditentukan. Yang keenam, pengguna dapat langsung mengakses internet hingga waktu layanan berakhir. Jadi batas akses internet langsung terputus jika durasi telah melewati batas. Oke. Sampai sekian presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.